Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua? Shalawat hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Yes. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat hari ini kita akan belajar mata pelajaran atau mapel matematika ya. Hari Kamis seperti biasa kita ke mapel matematika. Hari ini kita tidak masuk ke materi baru, hanya saja kita hari ini ngapain? Yuk. Kita hari ini akan review pembelajaran matematika. Terakhir kita sampai di konversi satuan waktu ya. Insya Allah apa yang paling sampaikan di video kali ini ya, ini menjadi salah satu seperti kisi-kisi secara umum nanti ya untuk antum PTS. Oke? Jadi silahkan disimak untuk review kita hari ini. Oke? Nah, kita akan membahas tentang dari yang terbaru dulu kemarin. Kita terakhir sampai di konversi satuan waktu. Ya, konversi waktu dari jam ke menit, jam ke detik, dan sebaliknya. Masih ingat kemarin untuk tangganya? Masih ingat atau enggak untuk tangga kemarin untuk mempermudahkan antum? Untuk memudahkan antum ketika menghitung. Ya, dia ada jam pertama, kemudian menit. Antum sudah menulis kemarin ya. Kemudian terakhir ada detik. Ya, ketika dia satu tangga ya, dari menit ke detik misalnya dari jam ke menit. Nah, dia itu dikali atau dibagi 60. Ketika dia turun, dia dikali. Ketika dia naik nanti ya, ketika dia naik maka dibagi. Oke. Ketika dia naik maka dibagi. Ingat, kemudian satu lagi, kalau dia langsung loncat ya dari jam ke detik atau dari detik ke jam, maka dia menggunakan yang 3600. Dari mana dapat 3600 kemarin? 3600 dapat dari 1 jam itu adalah 3600 detik. 60 dapat dari mana? 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60. Jadi ini panduannya untuk antum ya yang belum terlalu paham. Yang udah paham alhamdulillah. Nah, gimana? Coba Pak Ali kasih satu contoh soal yang paling mudah dulu. Nomor 1 contoh soalnya. Ya. 1 jam. Nomor 1 sebentar. Nomor 1. 1 jam sama dengan berapa menit? 1 jam berapa menit? Kalau kita menggunakan tangga ini, lihat jam ke menit. Turun atau naik? Jam ke menit. Tuh, turun 1. Berarti kalau dia turun 1 menggunakan yang mana? Menggunakan yang 60. Terus kalau dia turun diapain? Kalau turun dikali. Gimana caranya? Berarti satunya ini 1 jam dikali berapa? Dikali 60. Hasilnya berapa 1 kali 60? 60. Jawabannya adalah apa? 60 menit ya. Oke. Kemudian soal nomor 2 yang agak sulit dikit. 0,5 jam. Ini yang desimal ya. Sama dengan berapa menit? Ayo. 0,5 jam sama dengan berapa menit? Lihat jam ke menit lagi. Jam ke menit. Berarti turun 1. Kalau dia turun diapain? Dikali. Kali berapa? Kali 60. Kita lihat. Nah, untuk yang desimal seperti ini bisa antum langsung kalikan. Tapi kalau antum bingung berarti dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,5 kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa jadi berapa? Kemarin. Ya, kalau satu angka di belakang koma berarti per 10. Kalau 2 angka berarti per 100. Kalau ini hanya 1 angka berarti per 10. Jadi berapa? 5 per, turunin ya, 5 per 10 ya. Ingat kalau turun tadi diapain? Dikali berapa? Dikali 60. Setiap bilangan bulat itu pasti semuanya per berapa? Per 1. Nah ya, jadi disamakan dulu. Kalau ini pecahan biasa, yang 60 pun harus dijadikan pecahan biasa. Berarti kalau 60 per 1 ya, jadi berapa? Kalau perkalian langsung aja, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 60 300 per 10 kali 1 10. 300 bagi 10. Kalau untuk pembagian seperti ini ada sama-sama 0, punya 0 sama-sama nih. Kita coret karena 10 nolnya 1, coret 1 harus seimbang. Coret 1 juga yang atas. Tinggal sisa berapa? 30 apa jawabannya? 30 menit. Berarti jawabannya 0,5 jam sama dengan 30 menit. Gimana? Mudah atau sulit? Insya Allah mudah. Terakhir, untuk yang soal nomor 3, coba kita menggunakan yang 3600. Paling contohkan misalnya kita balik ya.
3.600 detik sama dengan berapa jam? Nah, 3.600 detik sama dengan berapa jam? Lihat ke ke tangga lagi. Detik, ini detik ke jam. Lihat detik mana? Detik di bawah, detik ke jam. Lihat, detik ke jam naik berapa tangga? 1 atau 2? Kalau dia 1 berarti 60. Kalau dia 2 berarti menggunakan yang langsung ini. Ya. Langsung dari detik ke jam. Dari detik ke jam itu pakai yang mana? 3.600. Kalau dia naik diapakan tadi? Dibagi. Berarti ya 3.600 dibagi 3.600. 3.600 bagi 3.600 berapa? 1. Berarti ketika dia 3.600 detik sama dengan 1 jam. Ini Pak Ali kasih contoh yang mudah. Nanti kalau misalkan 7.000 misalnya 7.000 detik itu ada berapa jam? Nah, silahkan dihitung. Oke, ini yang pertama untuk konversi waktu ya, dari jam ke menit, dari jam ke menit juga, dari detik ke jam atau dari menit ke detik ya. Insya Allah mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut review yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Soal nomor 1 ya. Pecahan campuran contohnya seperti ini. 1/3 ya, ditambah ini contoh pecahan campuran. 1/3 ini pecahan campuran, ditambah misalnya di sini 1/4 berapa ya? 4/5 misalnya. Ya. Berapa jawabannya? Gimana caranya? Bisa langsung bisa, tapi kita langsung rubah aja ya. Kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Gimana cara merubahnya? 3 dikali 2 berapa? 3 kali 2 6. 6 ditambah 1 tuh 7. 7/3. Ingat bawahnya atau penyebutnya tetap 3. Penyebutnya tetap 3 ya. Jadi 7/3. Oke, sekarang kita rubah yang sebelahnya. 5 dikali 1 5 ditambah 4 9/5. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke bawah aja ya. Sama dengan, nah 7/3 tambah 9/5 ini penyebutnya sama atau beda? Lihat penyebutnya 3 dan 5. Penyebutnya berbeda ya. Biar lebih mudah deh, Pak Ali kasih di samping ya. Penyebutnya berbeda, berarti langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut. Gimana cara menyamakan penyebut? Dicari kelipatannya. Ya, Pak Ali ulang deh ya, kelipatan. Makanya ini kalau untuk matematika jangan lupa perkalian. 3 dan 5 itu sama-sama ketemu nanti di kelipatan berapa. Coba kita hitung manual aja deh ya. 3 ini 5. 3 tambah 3 6. Tambah 3 lagi 9. Tambah 3 lagi berapa? 12. Tambah 3 lagi 15. Tambah 3 lagi 18 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang 5 ditambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20 dan seterusnya. Nah, pada angka berapa kelipatan 3 dan 5 itu bertemu ya dengan angka yang sama? Pada angka berapa? 15. Berarti sama-sama bisa habis dibagi ketika dia 15. 3 dan 5 berarti kelipatannya berapa di sini? 15 KPK-nya ya, kelipatan persekutuan terkecilnya. 15. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Ini ditambah, jangan lupa. Nah, kalau sudah seperti ini langsung 15 dibagi 3 berapa? Perkalian lagi. 15 bagi 3 5 ya. Betul nggak? 15 dibagi 3 5. 5 dikali 7. Nah, bagi dan kali ya. 5 dibagi 7 5 dibagi 7. 5 kali 7 35. Selanjutnya 15 bagi 5 3 kali 9 27. Nah, berarti jawabannya berapa? 35 ditambah 27 berapa? Sambil kita belajar lagi. Siapa tahu banyak yang lupa. 35 ditambah 27 penjumlahan susun ke bawah. 5 ditambah 7 12. 1 letakkan di atas. 1 tambah 3 4 ditambah 2
Berapa 4 tambah 2? 6. Jawabannya berapa? 62 per 5 ya. Oke, jawabannya 62 per 5. Tuh, penjumlahan pecahan campuran. Oke. Sekarang kita lanjut. Tadi penjumlahan udah, sekarang pengurangan. Untuk pengurangan insya Allah sama caranya seperti itu ya. Hanya saja nanti lambang tambahnya diganti menjadi kurang ya. Oke, itu tadi review untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Jangan lupa, pertama kalau antum kesulitan, dirubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Setelah dirubah menjadi pecahan biasa selesai, baru disamakan penyebutnya. Kalau dia penyebutnya berbeda, harus disamakan dulu ya penyebutnya. Setelah itu baru dihitung ya, dikali, kemudian dibagi, kemudian dikali ya, letakkan di sini, ditambahkan dan dapatlah hasilnya ya. Sekarang kita review berikutnya, penjumlahan atau perkalian juga ya. Nah, kalau untuk perkalian jangan lupa, kalau untuk perkalian dia langsung saja dikalikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, contoh ya, nanti contohnya deh. Nah, yang kedua sekarang pecahan desimal. Nah, pecahan desimal misalnya 0,25 ditambah 3,5 misalnya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kalau mau dijumlahkan langsung bisa ya. Tapi kalau misalkan nanti perintahnya harus dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, nah jangan lupa dirubah dulu. Kita turunkan 0,25 ini berapa angka di belakang koma? 2 angka. Kalau dia 2 angka berarti per berapa? Per 100. Berarti dia 25 per 100 ditambah ya 3,5. Ini gimana 3,5? Berarti dia 1 angka di belakang koma ya. Berarti 30. Bentar. Berarti 35 per 10 sama dengan, nah kalau sudah seperti ini insya Allah mudah. Samakan penyebutnya 10 dan 100. Ini berapa? Bisa 100 ya. Udah tuh, 100 bagi 100, 1 kali 25 100 bagi 10 kali 35 350 per 100. Tinggal jumlahkan 25 tambah 350 375 per 100. 375 per 100 ya. Kalau dia nanti misalkan pertanyaannya itu perintahnya harus dijadikan bentuk pecahan desimal lagi, maka ketika dia 375 per 100 itu sama juga nilainya dengan 375. Berapa nolnya? 2. Berarti 1, 2. Berarti di sini. Nah, sekarang Pak Ali lanjut ke review tentang pembagian pecahan biasa ya. Contoh pertama misalnya 4 per 6 dibagi berapa? Misalnya 2 per 3. 4 per 6 dibagi 2 per 3. Gimana caranya? Misalnya langsung dibagi. Untuk pembagian seperti biasa, jangan lupa dia dibalik salah satunya ya. 4 menjadi gimana caranya? 4 per 6 ya. Ketika dia pembagian bisa langsung dirubah menjadi perkalian ya, caranya dengan menggunakan perkalian. Tapi dengan cara pada bagian yang ini harus dibalik. Kalau dia 2 per 3 berarti menjadi 3 per 2. Nah, kalau sudah seperti ini untuk perkalian bisa langsung dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 3 12. 6 kali 2 berapa? 12. Nah, 12 dibagi 12 berapa? Jawabannya 1. Berarti 4 per 6 dibagi 2 per 3 jawabannya adalah 12 per 12 atau 1 jawabannya ya. Oke, gimana mudah untuk perkalian dan pembagian? Ini langsung rangkap ya. Ini pembagian, caranya menggunakan perkalian seperti ini. Nah, kalau untuk perkalian lihat, langsung kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Insyaallah mudah ya. Terus gimana lagi? Kalau dia ada soal yang campuran misalnya, soal nomor 2. Misalnya 0,8 dikali 2 per 3. Gimana caranya? Yang ini pecahan desimal, yang satu lagi pecahan biasa. Berarti harus disamakan dulu. Ya, disamakan dulu, dirubah dulu.
Berarti harus sama-sama pecahan biasa biar mudah. 0,8 kalau jadi pecahan biasa jadi berapa? Satu angka di belakang koma. Berarti 8 per 10 dikali ini tetap 2/3. 2/3. Nah, kalau sudah seperti ini untuk perkalian berarti langsung dikalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 8 kali 2 16 per 10 kali 3 30. 16 per 30. Oke. Bisa disederhanakan nggak? Silakan, kalau bisa lanjutkan. Nah, ini untuk perkalian ya. Kalau untuk pembagian gimana? Untuk pembagian, paling hapus dulu. Ya. Untuk pembagian misalnya ya, contoh berikutnya. Pembagian misalnya ya. Di sini 4 per 6 dibagi 0,3. Gimana caranya? Kita samakan dulu. 4 per 6 dibagi 0,3 ini berarti 3 per 10. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Dirubah lagi. Dijadikan perkalian dulu. 4 per 6 dikali. Ini dirubah menjadi 10 per, dibalik ya, 10 per 3. Berapa jadinya 4 kali 10? 40. 6 kali 3? 18. 40 bagi 18 berapa? Ayo, 40 bagi 18. Sambil kita belajar pembagian susun ke bawah. 40 bagi 18. 18 kali 1 berapa? 18. 18 kali 2? 36. 18 kali 3 udah lewat. Berarti 18 kali 2 36. 10 kurang 6 4. Ini tinggal 3 habis. Berarti 4 ya. Koma tambah 0 40. Kali berapa lagi nih? Kali 2 lagi 36. Sama ya. 40 lagi 2. Berarti kalau dia 2 angka di belakang koma, cukup kan 2,22 aja ya. Kalau dijadikan pecahan desimalnya bisa 2,22. Sampai sini aja nggak apa-apa, betul. Lanjut sampai sini pun ya bagus, mantap. Oke. Jadi untuk pembagian atau perkalian pecahan yang berbeda, pecahan biasa dan pecahan desimal misalnya ya. Silakan dilatih terus di rumah, insya Allah mudah ya. Karena ya cuman itu aja. Yang harus antum perdalam, permatang lagi adalah perkalian dan pembagiannya ya. Cara perkalian sirip ikan misalnya, Pak kasih lagi review biar antum nggak lupa. Perkalian sirip ikan. Coba. Misalnya 35 dikali 21. 35 dikali 21. Masih ingat nggak perkalian sirip ikan? 3 kali 2 6. Ketika dia satuan maka diletakkan di bawah. Ketika dia puluhan di atas di sini. Ya, 5 kali 2 10. Karena dia puluhan dan satuan 10. Satu di sini, nolnya di sini. Oke? Yang ini udah selesai. Kita coret biar antum nggak lupa nanti, biar antum nggak keliru. Ya, 3 kali 1 sekarang ke bawah. 3 kali 1 di 3. 5 kali 1 5. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Jumlahkan turunnya ke sini. Ini jalurnya ya. 5, ini coret udah selesai ya. 5 turunkan 0 tambah 3. Berapa 0 tambah 3? 3. 1 tambah 6 7. Jawabannya 300. Jawabannya berapa? 735. Ini untuk perkalian sirip ikan. Tapi ada beberapa ananda yang sulit katanya perkalian sirip ikan. Boleh menggunakan perkalian susun ke bawah yang menurut antum mudah ya. Oke. Nah, jadi itu untuk review kita hari ini untuk matematika. Soalnya nanti akan Pak Ali kirimkan di grup. Oke. Syukran semuanya, sholawat sholihah. Semangat terus, jangan lupa sholatnya di rumah. Bantu ayah bunda. Titip salam untuk ayah bunda semuanya. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.